Oke, jadi di video kali ini kita akan cerita tentang horor yang pernah dialami oleh siapa namanya? Mas Idung Frimawan. Jadi dia punya cerita horor yang di sekolahan. Oke, langsung saja kita ke narasumbernya. Oke, selamat malam. Gue mau cerita tentang pengalaman gue yang dialami di pengalaman horor gue yang dialami di SMP. Agak kencengan suaranya. Nah jadi waktu itu gue ada job panggilan buat kerja. Iya, terus. Nah di posisi itu kan gue emang lagi libur sekolah kan. Emang gue di situ ngalaminnya, gue kan masih mahasiswa nih, masih sekolah, masih pelajar. Nah untung-untung kan gue emang masa-masanya libur, gue jadi mau cari cuan lah. Iya, cari duit. Daripada nganggur kan gak ngapa-ngapain. Iya. Udah oke. Jadi gue di situ datang lah ke SMP buat ngelaksanin pekerjaan ya. Di situ gue kuli, ya bisa ya disebut kuli juga kan. Nah di suatu hari itu kuli gue sampai sore. Nah sorenya itu hujan kan. Nah pas hujan itu gue ada kesempatan nih, emang karena udah selesai gawean, ya udah gue mandi aja nih ya. Pas gue mandi tuh emang di posisi Itu lu di jam berapa? Di sorenya itu di jam 4 sore. 4 sore. Nah di posisi itu emang di atas tuh ya agak lumayan sepi sih, agak jauh dari keramaian. Jadi gue mandi itu disekat cuma sama tembok satu doang. Jadi kamar mandinya itu yang di luar ruangan satu, yang di dalam ruangan satu. Nah jadi gue mandi itu di WC yang di luar ruangan. Pas gue mandi di WC itu, nah sebenarnya gue mau mandi tuh yang di WC di dalam ruangan, tapi ruangan itu dikunci. Nah gue mandi di WC yang di luar ruangan. Nah pas gue mandi nggak tahu kenapa tiba-tiba listrik itu mati, gelap WC-nya. Ya udahlah, gue emang positive thinking sih, emang karena mati listrik kan, mati lampu. Ya udah gue lanjut mandi. Di situ gue lumayan agak lama karena gue ya biasalah kalau orang kebelet kan. Gue buang air dulu. Gue lanjut mandi. Entah kenapa gue tiba-tiba di situ ada suara yang kayak ngikutin gue mandi gitu kan, kayak suara jebar-jebur gitu kan. Nah santai bang, santai. Nah di situ gue mandi, emang ada suara jebur-jebur, ya mungkin gue positif aja lah. Mungkin ada yang mandi di WC yang dalam ruangan itu. Nah tapi gue curiganya di situ ruangan itu kan dikunci. Sebelum gue masuk emang karena kan dikunci, ya udah gue nggak jadi mandi di WC yang dalam ruangan itu. Gue jadi mandi yang WC di luar ruangan. Nah gue selesai mandi nih, tapi masih ada suara jebar-jebur. Nah pas gue ke kelas buat ganti salin baju, di situ udah lumayan banyak teman-teman gue sama tukang yang manggil gue buat kerja. Di situ gue tanya sama Mang Deden, sebut aja Mang Deden kan. Tanya, Mang, di WC itu siapa yang mandi? Terus dijawab kata Mang Deden, kan emang di posisi itu kan mati listrik, hujan gede, angin sama geluduk kan. Iya, terus. Pas dibilang kayak gitu, belum ada yang mandi Pak. Dari tadi juga di sini masih santai-santai. Terus gue tanya kan, nah terus itu siapa yang mandi Mang? Terus perasaan tadi ada yang suara mandi dah, ada yang suara buka pintu juga. Nah pas saya cek juga pintu ruangan itu kan kekunci. Gak mungkin dong kalau itu orang yang masuk tanpa kunci kan. Sedangkan ruangan itu juga kan kuncinya dipegang sama si Mang Deden itu kan. Ya udah, pas gua tegesin lagi. Tapi lu sempat nyamperin ke situ, ke suara itu. Di situ gue mau sempat nyamperin tapi ruangan itu kan dikunci, karena kuncinya juga nggak ada. Gue mau minta kuncinya ya, sebelum gue minta kunci kan gue tanya dulu kan, atau ada siapa kan, takutnya ada
cewek lagi mandi gitu kan. Iya. Nah pas ya udah gue tanya situ kan, gue di situ kayak takut sih yang mandi gitu kan, takutnya pas gue masuk ntar ada yang mergokin juga kan, takut ada apa-apa gitu ya. Nah aku tegesin nih pas itu, serius mang di situ nggak ada yang mandi, apa belum ada yang mandi Lah serius Pak? kata Mang Deden. Serius Pak, emang belum ada yang mandi kan. Kita masih santai-santai di sini, masih ngopi, masih ngerokok katanya. Ada yang, iya di kelas. Karena kan tempat ngaso kan. Emang kelas itu posisi masih kosong, belum ditempatin. Nah, terus pas itu kan gue tegas sih. Emang bener Mang, ruangan itu bener-bener apa nggak ada kuncinya. Kuncinya ada, cuma dipegang sama Mang Ipan. Terus kan, oh, terus siapa yang mandi Mang? Lah, nggak tahu dah. Kata Mang Deden. Nah di situ gue kaget kan, karena masa iya sih ada orang yang bisa masuk ke ruangan itu, padahal ruangan itu kan karena dikunci kan. Nah ya udah gue kan gak mungkin juga kan ada yang mandi di situ, emang karena ruangan itu dikunci. Terus kata Mang Deden ngasih tahu gue begini, Udah biarin Pan, itu mah biasa. Teman Mamang, penunggu situ, cewek. Maksudnya temen lo? nah situ kan emang dulu sekolah itu rawa, kebun juga, jadi emang sekolah itu masih baru. Gue di situ angkatan pertama kan di SMP itu. Terus karena mungkin emang belum dibersihin tempat itu, masih ada yang ya tahu sendiri lah kalau ke tempat kosong-kosong ya kan. Pas di situ kata biasalah itu mah Pak, teman Mamang cewek. Nah di situ juga gue kaget, sempat kaget. Berarti gue mandi ditemenin cewek dong gitu kan. Ya gue bukan berpikir cabul atau gimana gitu kan. Kayak masa iya sih gue mau cabul sama setan. Iya. Skip udah. Terus nah lanjut, gue udah selesai mandi nih, ganti baju. Lanjut gue lanjut di situ tuh nginep di situ, nginep karena gue nggak ada kendaraan buat pulang. Gue nginep sama teman gue bertiga. Yang satu namanya Denny, yang satu namanya Aceng. nginep di sekolahan. Karena di situ tukangnya juga nginep kan, si Mang Deden ini nginep di situ. Nah pas gua nginep kan itu malam kan, gue di situ jam sekitar, gue belum tidur dari sore sampai jam 11-an. Ya jam 11-an. Nah di posisi itu jam segitu tukang itu semua, Mang Deden, Mang Ipan sama temen-temennya dia udah tidur. Sedangkan gue masih di koridor kelas. Koridor kelas tuh buat jalannya siswa kan, tau kan? Iya. Nah gue duduk di situ masih ngopi-ngopi sama teman gue, masih buka-buka HP. Pas di posisi itu gue kan emang lagi ngerokok, santai-santai lah, HP gue taruh dulu. Gak lama di situ ada kayak geseran bangku. Pernah dengar sih enggak sih soal apa kayak bangku digeser pasti ada suaranya kan? Ya kayak gitu. Nah gak lama di situ. Itu di jam berapa? Sekitar jam, tadi kan gue belum tidur tuh jam 11-an. Ya jam 11-an, ya agak lewat lah, jam 11 atau jam setengah 12. Ya, singkat cerita. Nah di situ habis digesernya bangku gak lama, gue kan kaget, bengong, apa nengok-nengok kan kanan kiri, nggak ada apa-apa, mungkin ada tikus kali ya atau apa gitu kan. Terus nggak lama di situ ada suara kuntilanak kayak gini, suara pokoknya ya lu kalau pernah dengar suara-suara kuntilanak ya gitulah. Tapi Ya terus. Dia cuma iseng gitu, kayak tawa, cuma kayak 3 kali dong, hihihi gitu kan. Ya gitulah pokoknya kayak suara cewek. Berarti itu hihihinya 3 kali gitu. Iya, hihihi gitu kan. Iya. Itu emang posisi malam, gue sempat kaget juga. Ini gue baru pertama kali nih di tahun kayak gini. Sebelum-sebelumnya gue belum pernah. Tapi itu kedengar jelas gitu di telinga lo. Kedengar jelas, tapi suaranya itu jauh. Kan
Kan kalau misalkan kayak suara jauh berarti sosok itu dekat kan. Iya. Nah, dan kalau misalkan suara itu dekat berarti sosok itu jauh. Singkat Nah, cerita. singkat cerita, gue kira gue kira gue doang nih yang denger kayak gitu. Nggak taunya gue nengok ke teman gue, dia juga nengok ke gue, kayak kaget gitu, muka kayak gimana sih orang panik, kayak nengok ke gue panik dia gitu. Oh, berarti lu tengok-tengokan nama Iya, di situ posisi bertiga-tiga saling tengok-tengokan karena mungkin ya emang denger juga. Lama juga itu tengok-tengok nama temen lu. Iya, mungkin kayak ngasih syarat kayak lu denger gak sih, tapi dia nggak mau ngomong, kayak ngasih syarat doang gitu kan. Iya. Nah pas itu ya kayak udahlah, biasa mungkin udah cuma iseng aja. Terus nggak lama ya udah gue lanjut main HP, buka HP sebentar, gue buka scroll FB sama buka IG juga. Di situ nggak lama itu suara makin terdengar jelas, kayak makin dekat. Tapi di situ juga ada hawa gitu kan, ada hawa-hawanya kayak gimana sih ya, kayak lu kalau iya ada auranya, merinding juga kan. Terus nggak lama gua di situ ada yang tawa lagi. Ini tawanya kayak tadi cuma diulang-ulang lagi, lupa gua berapa kali ya, 3 kali atau lebih gitu. Berarti itu terus-terusan gitu suara itu. Nah pas tawa itu berulang-ulang kali kan, gue langsung ini kan kaget. Nah teman gue juga ikut kaget, langsung bangun dari duduknya, dia langsung berdiri. Nah dia tengok-tengok, nah nggak ada wujudnya, siapa yang tahu, takutnya kayak ada bocah yang jahil atau apa gitu ya. Nah pas itu gue juga ikut berdiri kan. Terus gue tanya teman gue, "Cok, lu denger kan dari tadi?" Iya gue denger. Jawab mereka berdua, "Gue juga denger." Tahu itu berulang-ulang kali kata dia. Terus gimana nih? Lu mau cari atau mau masuk ke kamar, masuk ke kelas buat tidur? Kata dia, Udahlah biarin. Ya emang ini tempatnya belum bersih mungkin. mungkin kata temen gua, mending kita masuk aja deh. Udah kita tidur kata dia gitu kan. Emang karena di situ emang karena capek kan kuli, gua masih di situ nginep ya lumayan 3 hari. Ya udahlah masuk aja kita tidur istirahat. Kayak gitu kan. Udah, gue juga ikut tidur. Baterai gue juga udah lowbat, baterai HP gue. Gak mungkin kita malam-malam mau keluar, mau nyari gituan lah yang nggak penting. Udah, gue masuk tidur. Pas gue terakhir gue ke WC dulu tuh. Nah di situ pas gue di WC, kejadian di tempat yang sama pas waktu sore. Pas gue cuci kaki, cuci muka juga, di situ ada yang gebrak pintu WC. Brek, 2 kali, brek. Nah, pirasat mungkin teman gue kali jahil, karena gue ngebelakangin pintu WC. Posisi itu pintu WC sengaja gue buka karena gue cuma cuci kaki sama cuci muka doang. Nah pas gue pas suara pintu gebrakan itu, lah nih itu WC lumayan luas, rasanya nih tadi pintu gue buka. Emang gue langsung kaget di situ, dengar suara itu. Kenapa pas gue berbalik badan habis setelah suara itu, nah itu pintu WC langsung ketutup sama kekunci juga. Gue nggak tahu kenapa, itu kan bukan gue yang lakuin ya. Nih sosok jahil banget nih mas ini, mungkin pengen kenalan. Udah gue buka, gue selesai cuci kaki, udah langsung masuk ke kelas buat tidur. Nah pas setelah gue emang itu masih ada hawa-hawanya, bisa merinding gitu kan. Pas gue jalan ke kelas, nah jadi pas itu gue mau masuk ke kamar, itu gue jalan di koridor kelas. Nah pas di antara itu kan gue merinding kan, masih ada aura-aura kayak gitu kan. Nah di situ juga posisi sepi, teman gue yang 2 itu udah masuk, dia udah mau mulai tidur, gue lihat dari kaca dia lagi
Itu bayangan bolak-balik sebelum gue tidur, bolak-balik 3 kali. Gue penasaran, pengen gue samperin. Gue agak takut karena takutnya tiba-tiba dia dempul muka gue gitu kan. Gue takutnya gue berpikir kayak gitu. Ya udahlah, gue biarin aja, mungkin dia mau kenalan gitu kan. Nah pas itu gue emang udah ngantuk banget, mungkin gue berpikir itu halusinasi gue kali, karena gue kecapean juga. Udah deh, gue bodo amat ya, gue tidur aja udah. Nah pas gue tidur, gue kira gue bakal bangun lagi, nggak taunya gue tidur nyenyak, bangun pagi. Nah Jam berapa? jam sekitar 6:30-an. Di situ gue sholat subuh kesiangan. Nah mungkin itu aja yang gue dapat ceritain dari pengalaman gue. Mungkin kalau masih penasaran nanti lanjut part 2, ada cerita lagi. Mungkin karena gue juga ada jadwal lagi malam ini buat panggilan meeting kan. Mungkin itu saja yang dapat gue sampein. Terima kasih Bang Idung. Oke. Jadi kisahnya Bang Idung Primawan ini sungguh menyeramkan dan ada lucu-lucunya sedikit. Pokoknya subscribe aja di bawah ini. Di bawah ini ya, subscribe jangan lupa.